mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa. Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat. Naskah karya Edi Dosa, didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma, Siska Jawa sebagai Dewi Linggung Kuning, Insan Dosa sebagai Rangga, Desi Dosa sebagai Pelangi, Pripanggi sebagai Maharaja Mikra, Elsa Surya sebagai Panembahan Geni, Cucu Suteja sebagai Ki Saketi, Yudi sebagai Ranto, Teti sebagai Ranti, dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada seri yang lalu diceritakan, Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning berpura-pura menjadi gembel dan akhirnya menyerah pada Brutal. Kini mereka berdua dibawa oleh Brutal dan kelompoknya. Nah, marilah kita ikuti kisah selanjutnya. Nah Dewi, sekarang inilah sesungguhnya kita sudah mulai dari awal sebagai bahan-bahan penyelidikan. Siapa tahu justru mereka inilah yang menjadi biang keladi dari semua itu. Iya, Kang. Karena kalau kita lihat cara-cara mereka sejak di warung makan sampai sekarang, mereka tentu dari kelompok yang tidak baik. Perampok maksudmu? Aduh Dewi, hentikan itu. Jangan bicara seperti itu. Sebentar. Aku mendengar ada langkah mengendap-endap menuju kemari. Tunggu sebentar. Iya. 1, 2, 3. Ya, tepat. Ada 3 orang. Oh ya, rasanya letih sekali hanya duduk saja di dalam pedati ini. Bagaimana kalau kita keluar mencari angin sebentar, Dewi? Iya baik, aku setuju. Pemandangan ini indah sekali, bukan main. Demikian indahnya alam kita ini. Matahari yang muncul samar itu seolah sinar yang membulat dan sedikit demi sedikit memamerkan kepandaiannya untuk kemudian membiarkan dirinya terkikis dimakan oleh dedaunan di sana. Dan akhirnya hilang sama sekali. Iya. Kemudian keesokan hari, kembali lagi ke dunia dengan masih dan muncul dari arah sana. Luar biasa. Luar biasa. Dan sinar itu bagaikan kemilau. Iya. Tiba-tiba dari ujung semak belukar ada teriakan kesakitan, meregang nyawa setelah Dewi Linggung Kuning menangkis serangan dan mengembalikan serangan itu kepada penyerangnya. Keadaan kemudian sunyi. Tak terdengar suara apapun di sekitar tempat itu. Sepi sekali. Kemana mereka? Ya, tidak ada seorang dari para pengiring tadi yang nampak. Bahkan Brutal sendiri juga tidak kelihatan.
dan tidak seekor kuda pun yang ada. Jangan-jangan ini adalah sebuah jebakan untuk kita. Untuk apa? Ya, siapa tahu mereka sudah mengetahui siapa kita sesungguhnya. Lalu mereka segera mengatur siasat untuk meringkus kita di sini. Bisa jadi begitu. Tetapi kita harus tetap menjalankan penyamaran kita ini, Dewi. Jangan sampai terbongkar kalau memang belum saatnya. Kalau sudah, bagaimana? Ya, apa boleh buat. Kalau nyawa kita mau dimintanya, kita serahkan saja. Tetapi sebelum itu semua terjadi, lebih baik kita habisi dulu mereka. Iya, setuju. Rasanya semakin tidak ramah saja keadaan di sini. Aku juga merasakan itu, Kakang. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 6. 12. Iya. Ada 12 orang bersembunyi dan tengah mengintai kita dengan senjata terhunus. Siapa mereka? Aku tidak tahu. Bisa jadi anak buah brutal dan bisa juga bukan. Kini Teja Kusuma dan Dewi Lingkung Kuning benar-benar hanya berdua di tengah hutan yang sangat asing itu. Mereka sama sekali tidak tahu ada di mana mereka sekarang. Kini keduanya tengah menghadapi situasi sulit karena tak seorang pun anak buah brutal yang nampak. Mereka tidak segera menyerang. Apa yang mereka tunggu ya? Mungkin mereka menunggu hari gelap, Kakang. Kalau begitu, kita harus benar-benar waspada. Iya. Tampaknya mereka menjebak kita di sini. Ya,
Memang betul dugaanmu. Mereka sudah mengetahui siapa kita sesungguhnya. Tapi kita anggap saja kalau kita tidak tahu bahwa mereka telah meninggalkan kita. Biasa saja, Kakang. Iya, tapi tidak mungkin, Dewi. Memangnya mereka orang bodoh yang begitu saja mempercayai akan kepura-puraan kita. Nyatanya, sekarang pun mereka sudah tahu siapa kita. Belum tahu? Sebentar. Hari makin gelap. Pasti mereka akan segera mulai. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba api berkobar di pedati. Kini pedati itu terbakar. Dan kemudian, tiba-tiba saja, Teja Kusuma segera membekap mulut Dewi Linggung Kuning. Jangan tampakkan kepanikan. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tapi di mana kita akan berteduh dan bermalam? Kenapa baru sekarang kau kelihatan sedih, bingung, dan takut? Bukankah selama sekian lama kita hidup di dalam gua keramat di bawah tanah itu? Ya. Dewi Linggung Kuning, kenapa menangis? Seperti perempuan manja saja. Supaya terdengar oleh mereka. Gembel busuk seperti kita ini tidak perlu menangis menghadapi kesulitan. Karena sesuai dengan gelar kita, gembel kiri. Pedati ini dibakar ya, tidak apa-apa. Memang bukan milik kita. Dan yang rugi juga bukan kita. Kenapa mesti bingung? Kita toh bisa tidur di mana saja.
Tapi hari akan hujan. Kita cari goa, bermalam di sana lebih baik, enak, tidak sendiri. Biasanya dalam goa banyak sekali binatang-binatang melata yang berbisa dan ganas. Atau sekarang saja kita cari goa. Tidak mungkin, Kakang. Kenapa? Di sini tidak ada tebing. Cari di pinggir kali yang tadi kita lalui. Ayo. Hiya! Nih, aku kembalikan. Lompat. Hiya! Hiya! Di dahan pohon itu. Iya. Mereka kini nampak tenang menghadapi situasi seperti itu, karena mereka sudah terbiasa hidup di hutan belantara, terlebih lagi dengan Teja Kusuma. Kalau sampai hujan turun, tentu akan sangat menguntungkan bagi kita. Awas! Teja Kusuma dan Dewi Putri Linggung Kuning setelah dibawa sedemikian jauhnya oleh kelompok brutal, kemudian ditinggalkan begitu saja oleh mereka di suatu tempat yang sepi. Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning tidak berusaha memadamkan api yang membakar habis gerobak pedati yang mereka tumpangi. Malam itu, laki-laki keduanya masih juga dihadapkan pada situasi sulit. Karena harus menghindari senjata tajam yang diarahkan pada mereka. Betulkah semua itu perbuatan kelompok brutal? Dan apakah sudah diketahui siapa mereka sebenarnya? Dan betulkah keduanya itu gembel-gembel yang tiada arti? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Teja Kusuma Moksha. Sampai jumpa.
Pedati ini dibakar ya, tidak apa-apa. Memang bukan milik kita. Dan yang rugi juga bukan kita. Kenapa mesti bingung? Kita toh bisa tidur di mana saja. Nih, aku kembalikan.